Sekarang kita lagi cobain Hyundai Santa Fe yang paling baru. Dan seperti yang kalian tahu, udah nggak ada Santa Fe mesin diesel. Adanya bensin atau hybrid. Dan kita udah pernah bahas mobil ini secara first impression, dibahas sama Bagas. Sekarang kita pengen nyetirnya aja. Bentuknya memang kontroversial, tapi gimana rasa nyetirnya? Ya, jadi sekarang Santa Fe cuma ada varian bensin sama hybrid. Udah nggak ada diesel, tapi ya udahlah. Penggantinya ada versi hybrid kalau kalian pengen tenaga dan torsi dan mungkin bensin yang lebih ntar bensinnya kita kasih tahu ya. Pokoknya dia ada mesin 1600 cc turbo hybrid dengan tenaga sekitar 235 PS, terus torsinya 367 Nm. Itu udah kayak diesel pada umumnya, tapi gua rasa Hyundai ini cukup unik approach-nya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat mobil hybrid lain, katakanlah mungkin CR-V hybrid atau mungkin ya adalah beberapa lagi, mereka pakai mesin NA. Tapi kalau Hyundai pakai mesin turbo. Agak lucu juga. Kenapa? Karena kan biasanya kalau mobil hybrid kan baterai sama motornya itu buat ngebantu di putaran bawah atau nge-braking kalau mesinnya lagi mati biar irit kan. Nah, biasanya kalau mesin turbo kayak mesin 1600 turbo ini, biasanya kan turbonya main di putaran bawah biar kita ngegasnya enteng. Jadi, apa Hyundai ngubah settingan turbonya biar turbonya main di putaran menengah aja karena bagian bawah udah di-braking sama tenaga hybrid? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk teknologi hybridnya sendiri dia lumayan halus. Jadi transisi dari mesin bakar ke mesin listrik itu hampir nggak berasa. Palingan bisa kita notice ketika ada suara gereng gitu. Nah itu berarti mesinnya udah nyala. Dan kalau misalnya menurut MID ya, mobil ini kalau full tank bisa sekitar 800 km atau bahkan hampir 900 km. Tergantung kaki kalian sabar atau enggak. Nah kalau misalnya pengendaraannya sendiri sebenarnya kurang lebih improve ya dibanding Santa Fe yang kemarin. Dari bantingannya dia masih nyaman, tapi mungkin agak terkendala sama ukuran velgnya yang gede itu, jadi mungkin agak berasa kaku dikit, tapi masih nyaman buat kondisi harian. Dan sekarang kita lagi lewatin jalur Garut, Nagrek ke arah Bandung, jadi kita mau ke KBP ya, Kota Baru Parahyangan, dan dia masih nyaman, peredaman suara juga oke, dan visibilitas juga bagus. Ini benefit dari bentuk mobil yang kotak, jadi ngelihat kemana-mana enak. Dan buat yang penasaran, dia bisa jalan pakai EV mode tapi cuma buat beberapa kilometer, katakanlah sekitar 1, 2, atau 3. Soalnya juga baterai kan kecil ya, cuma 1,49 kWh, jadi ya bisa buat EV mode, tapi nggak kayak mobil plug-in hybrid yang bisa kayak belasan atau puluhan kilometer, yang ini lain. Tapi ya sama kayak CR-V hybrid, Zenix gitu-gitu. Mode baterainya atau mode listrik itu mungkin buat kita muter-muter parkiran, atau mungkin di komplek jalan pakai tenaga listrik aja biar tenang, gitu-gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke tol, kita coba impresi mobil ini di tol. Sekarang kita udah masuk di tol. Kalau misalnya kita pakai mobil hybrid buat masuk tol, biasanya kan konsumsi bensinnya agak turun ya, karena mobil hybrid berbanding terbalik dengan biasanya. Jadi kalau mobil biasa tanpa teknologi hybrid atau apa-apa kan dalam kota lebih boros, dipakai ke tol baru lebih irit. Nah, ini kebalikannya. Biasanya kalau dalam kota karena makin pelan, makin banyak kontribusi dari mesin listrik, harusnya makin irit. Tapi kalau dibawa ke tol, mesin listriknya tuh biasanya nggak bantu banyak mesin bensin yang terus-terusan kerja. Jadi makanya biasanya konsumsi bensinnya sedikit lebih, ya di bawahnya dikit lah. Tapi kalau di MID, kita kebetulan udah banyak rute tol ya dari kemarin, terus hari ini juga kita dapat rata-rata di 18-19 km per liter. Bisa lebih irit lagi, bisa lebih boros lagi, tapi tergantung beban mobil, ada berapa orang, lewat jalan kayak gimana, kakinya sekolah atau enggak, lain-lain lah. Bahkan mungkin kita bisa, kalau misalnya kita nggak pengen nikmatin iritnya, kita juga bisa nikmatin tenaganya. Karena dia hybrid kan, ada bantuan tenaga listrik. Tenaga listriknya tuh bisa ngisi gap atau celah kalau mesin bensinnya itu belum bekerja dengan optimal. Misalnya pas turbolek atau pas ganti gigi. Nah, ngomong-ngomong mesin, sebenarnya mesinnya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita bejek di putaran tinggi, katakanlah sekitar 4000 rpm ke atas, itu suaranya mulai masuk dan itu jujur aja agak sedikit kasar kedengarannya. Dan ini kecepatan sekitar 70, suara ban minim, suara angin hampir nggak ada. Tapi mungkin kalau kita up to speed, mungkin sekitar 90 atau 100, itu mungkin suara-suara dari kolong itu agak masuk. Dan transmisinya, kalau misalnya yang pakai mesin bensin biasa, bukan yang hybrid kayak gini, pakai 8 percepatan otomatis. Tapi kalau yang hybrid, dia pakai 6 percepatan. Sebenarnya transmisi nggak ada masalah, ganti giginya oke. Cuma paling pas nanjak, itu dia ganti giginya sedikit agak kasar pas kita kemarin ngerasain. Dan bicara soal nanjak, mobil ini dengan torsi gede dan teknologi hybrid, nanjak nggak masalah, biarpun dia bukan penggerak 4 roda. Kalau misalnya ada hal lain yang gue agak sayangkan di mobil ini adalah
Ini nggak tahu kenapa, ini penyakit Hyundai dan Kia. Kalau misalnya katakanlah habis dicuci atau mungkin habis kena hujan, lampu depan berembun. Nih lihat. Dan ini nggak cuma spesifik untuk yang CKD kayak yang CBU, semuanya begitu. Kalau kena dingin dikit, lampu depan berembun. Jujur nggak tahu kenapa. Yang lain kayak misalnya teknologi Hyundai Smart Sense-nya bagus, dia di sini ada BlueLink. Terus kalau mode berkendara dia cuma ada 3 ya, Eco, Sport, sama My Drive. Jadi nggak ada normal, nggak ada comfort. Pilihannya cuma irit atau ugal atau individual. Ya kayaknya yang punya Santa Fe tidak akan pernah ngutang-ngatik ini di luar mode Eco. Dia ada juga kayak hill descent control gitu ya. Jadi kalau turunan kita bisa lepas rem dan dia bakal ngatur speednya ya seaman mungkin. Kamera 360, auto brake hold, 2 wireless charging, atap kaca tapi yang depan doang, yang atap bisa dibuka segala macam. Ini udah cukup banget dari apa yang kita expect dari sebuah Santa Fe. Ya mungkin masih ada yang menyayangkan kenapa varian diesel jadi nggak ada gitu, tapi kalau misalnya kalian butuh Santa Fe yang powernya gede, bensinnya irit gitu-gitu, coba dulu mobil ini, coba dulu yang hybrid. Lalu kalau misalnya cocok atau enggak kan itu urusan nanti ya. Paling enggak, cobain dulu yang hybrid satu ini. Ya, jadi itu dia first drive Santa Fe hybrid kali ini. Kita fokus nyobain mesinnya karena ini pertama kalinya kita cobain sebuah mobil Korea bermesin hybrid. Dan ternyata orang Korea enak juga kalau bikin mesin hybrid. Kalau pelan-pelan dia pakai tenaga baterai, tapi kalau tenaganya udah butuh lebih, mesinnya main. Dan soal bensin tadi kita dapat sekitar 18, 19 atau bahkan 20 km/liter. Tapi balik lagi, itu semua tergantung. Tapi kalau misalnya hal yang paling mencolok tentu saja desainnya ya. Sekarang dia kotak-kotak gede sebagaimana sebuah SUV sejati. Dan kalau kalian beranggapan mobil SUV itu harus kotak-kotak, gagah, jantan, maco, ya ini cocok buat kalian. Meskipun kalau tampilan belakangnya ya kita tahulah masing-masing kayak gimana. Tapi memang masih ada beberapa yang agak ganjel. Transmisinya, terus suara mesinnya kalau di RPM tinggi yang agak kasar. Dan yang tadi kita bilang, lampunya yang ngembun kalau misalnya kena dingin atau misalnya habis cuci. Ya entah kenapa Hyundai Kia modern begitu. Mau yang impor, mau yang rakit lokal, semuanya begitu. Dan kalau misalnya kalian suka Santa Fe diesel lama karena wah di remap dikit kenceng gitu, mungkin ini tidak akan mengalihkan minat kalian. Tapi kalau kalian pengen sebuah SUV gede dengan budget 800 jutaan, dan mungkin kalian butuh mobil yang kalau kemana-mana irit, terus tenaganya ada, dan memiliki banyak feature yang mungkin agak nyerempet ke, wah feature mobil mewah nih, dan tampilan yang gagah seperti ini. Atau mungkin kalian pengen Land Rover Defender tapi budgetnya kurang, ini cocok buat kalian. Thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.